Halo, jumpa lagi di Sarapan Berat. Malam ini sudah pukul sekitar jam setengah 4, udah pagi sebenarnya, udah mau subuh dan gua masih belum tidur karena menyelesaikan beberapa pekerjaan dan juga tentunya menonton beberapa video, dan kemarin juga Total Politik baru ngupload satu video juga. Nah, kali ini gua nggak akan ngajak siapa-siapa, gua nggak akan ngedatangin teman mikir kayak acara-acara gua sebelumnya, karena konten kali ini adalah konten sarapan berat dan gua akan membahas soal mitos dan politik. Oke, kenapa gua membahas tema mitos dan politik? Karena dua hal ini menurut gua kaitannya dari zaman dulu sampai hari ini itu sangat dekat antara mitos dan politik. Nah, kadang mungkin lu di daerah lu hari ini itu masih suka denger ada calon kepala desa, calon kepala daerah, calon bupati, atau wali kota datang ke dukun misalnya. Ya, kalau ada lo dengar, lo silakan komentar aja di kolom komentar di bawah ini. Nah, kenapa antara politik dan mitos itu hubungannya sangat dekat? Mungkin kita pernah dengar presiden kita suka bertapa ke satu tempat atau punya paranormal yang menjadi tempat dia berkonsultasi, presiden-presiden Indonesia atau bupati atau wali kota atau kepala desa gitu. Itu sebenarnya adalah sebuah pemandangan yang sangat umum, karena memang antara politik dan mitos itu menjadi dua hal yang seperti dua sisi mata uang. Sesuatu kalau diciptakan mitosnya akan mampu menggerakkan banyak orang. Nah, misalnya lu pernah dengar mitos kalau pakai handphone merek tertentu lu akan terlihat keren dan menjadi bagian dari kelas sosial tertentu di masyarakat. Juga ada itu sama seperti halnya ada keyakinan-keyakinan yang irasional dalam politik, tapi itu bisa menggerakkan orang. Misalnya lu juga bisa lihat ada orang antri panjang untuk membeli sebuah handphone yang pre-sale gitu ya, atau launching pertamanya. Itu nggak akan mungkin orang akan antri di situ apabila mereka tidak memiliki imajinasi soal barang yang mau mereka beli itu. Nah, makanya mitos itu di sini kaitannya adalah sebuah narasi. Narasi itu bisa rasional. Narasi rasional itu misalnya seperti policy program, tawaran tawaran perubahan peraturan gitu ya, insentif, pajak, segala macam. Itu adalah sebuah narasi yang sangat rasional. Ada lagi narasi yang psychological, yang sangat emosional, seperti ini orang baik, ini pemimpin ini adalah seseorang yang mampu untuk berempati gitu. Padahal kan yang kita butuhkan sebenarnya secara masuk akal adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan, mampu menyelesaikan persoalan daerah. Yang sebenarnya kita butuhkan kan seorang pemimpin yang seperti itu, bukan ya belum tentu ada hubungannya orang baik, orang yang dianggap dalam tanda kutip secara moral masyarakat itu orang baik akan mampu menyelesaikan persoalan, karena tetangga saya juga baik, tapi kalau dia maju wali kota tempat saya tinggal atau bupati tempat saya tinggal juga belum tentu saya pilih, karena bagi saya
penting melihat orang itu punya tawaran apa untuk menjadi seorang pemimpin, sisi rasional tadi gitu. Nah, yang kedua emosional, ada lagi mitos itu adalah mitos soal sociological atau sosiologis ya. Kalau Indonesia nggak dipimpin oleh suku X, Indonesia akan bubar, atau Indonesia dipimpin oleh suku Y, maka Indonesia akan berantakan, dikutuk gitu. Itu yang sosiologis yang suka dimainkan di dalam pemilu dan di dalam berbagai macam pemilihan. Bahkan ya menurut gua, apakah isu sosiologis ini berpengaruh? Ya. Tapi apakah si calon A, let's say Ahok gitu misalnya ya, itu kalah pemilu karena masalah agama ansih, masalah agama aja? Ya gue salah satu orang yang bilang nggak setuju. Karena ada berbagai macam dimensi tadi, ada dimensi rasionalnya, ada dimensi emosionalnya, ada dimensi yang ketiga itu sociological. Nah yang keempat itu ada lagi dimensi kultural. Ya ada 3 dimensi itulah secara besar itu, secara garis besar narasi itu. Nah, kenapa gue berbicara soal mitos ya? Karena gue baru baca buku. Ini bukunya bisa lo cari sendiri. Ditulis oleh Al Gore. Kebetulan beliau ini adalah seorang pejabat di Amerika, pernah jadi wakil presiden, pernah memenangkan Nobel Prize juga. Ini edisi tahun 2017. Buku ini udah terbit beberapa kali. Nah, ini buku ini mencoba untuk merespon edisi yang ini, mencoba untuk merespon kemenangan Donald Trump yang bagi dia itu sebuah anomali dalam politik Amerika. Bagaimana Trump itu adalah orang yang merupakan yang menjadi sosok contrasting dengan pemimpin Amerika sebelumnya, yaitu Barack Obama. Barack Obama yang lebih friendly, lebih engaging to the people, lebih punya sisi emosional, dengan ikatan emosional dengan pemilihnya, dan juga dia punya tawaran-tawaran yang rasional gitu kan. Dibandingkan dengan Trump yang membangun mitos dengan tawaran-tawaran yang lebih banyak sociological gitu ya, yang lebih banyak sosiologis dibandingkan yang 2 dimensi lainnya gitu dalam pembuatan mitos, pembuatan narasi di dalam pertarungan politik gitu. Nah, di dalam konteks ini kenapa gue tertarik bercerita soal politik dan mitos, karena di buku ini Al Gore itu menjelaskan soal kebiasaan politik orang Amerika. Jadi ternyata, dia bilang bahwa saya juga nggak setuju banget, kata dia, bahwa sebenarnya gue juga nggak setuju banget bahwa politik Amerika ini, demokrasi Amerika bisa menjadi poros, menjadi contoh bagi perkembangan demokrasi di dunia, karena masyarakat Amerika sendiri juga ternyata terjebak di dalam berbagai macam mitos juga dalam demokrasi. Misalnya mayoritas masyarakat Amerika waktu saat itu percaya bahwa Saddam Hussein dan Irak itu punya senjata biologis gitu. Jadi ya kadang kita di sini kan juga, kita di sini karena punya ikatan sosiologis juga sama orang Irak, sama-sama mayoritas beragama Islam gitu sama Irak. Tentunya kita sedikit lebih kritikal gitu ya, dibandingkan lebih kritis terhadap fakta kampanye serangan militer Amerika ke Irak itu kita agak lebih kritis dibandingkan dengan orang-orang Amerika melihat fakta itu gitu, karena nggak punya ikatan sosiologis gitu. Jadi mereka masih percaya gitu ya bahwa Saddam Hussein itu menjadi
apa menjadi target dari serangan militer Irak itu, Amerika itu, bahwa mereka punya senjata biologis gitu. Dan itu mitos yang dipercayai oleh orang Amerika. Seperti misalnya ada salah satu tokoh kita itu percaya bahwa ketika Indonesia pindah ibu kota, maka serangan roket dari China itu bisa ditempuh dengan sebuah garis lurus gitu. Jadi karena pindah ke Kalimantan Timur sehingga garis lurusnya langsung dari China gitu. Ya, jadi ada upaya untuk membangun mitos secara sosiologis gitu ya. Fakta-fakta sosiologis dijabarkan untuk membangun mitos politik. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan orang, membangun kesadaran orang, membuat orang aware gitu ya, bahwa kita terancam nih, bahwa keberadaan kita sebagai masyarakat yang kolektif itu terancam oleh realitas yang ada di luar kita gitu. Itu seperti mitos gitu misalnya. Nah, contoh lagi itu kalau di seorang Indonesianis bernama Benedict Anderson pernah menulis buku Power and Language. Bisa dicek bukunya itu bahwa dia mengajukan soal the metaphor of power in Java, Javanese power, Javanese kingship, apa kingdom ya, kingship kalau nggak salah. Jadi dia bilang bahwa raja-raja Jawa itu punya metafor kekuasaan katanya, bahwa misalnya ada istilah paku alam sama mangku bumi gitu. Ketika seorang raja Jawa bilang dirinya adalah paku alam, atau raja Jawa bilang bahwa dirinya adalah mangku bumi, artinya dia adalah poros dari alam semesta. Itu yang harus dia perlihatkan gitu. Seorang raja Jawa harus memperlihatkan itu, meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa dia adalah poros dari alam semesta ini. Poros alam semesta itu seperti apa? Yaitu orang yang menjadi pusat dari semua aktivitas alam semesta. Mulai dari gravitasi, dia adalah pusat gravitasi, pusat dari weather, cuaca gitu ya. Jadi dia pusat dari segalanya gitu. Nah, jadi begitulah seorang raja Jawa itu semestinya. Jadi dia jadi pusat. Nah, kalau dia jadi pusat, artinya dia tidak boleh banyak gerak. Makanya kepemimpinan Jawa seperti Pak SBY misalnya ya, yang sangat terpengaruh dengan model metafor itu, sangat tenang gitu ya, sangat tidak banyak bergerak secara fisik gitu. Yang tampak dalam performanya. Bukan berarti beliau nggak olahraga, nggak. Maksudnya secara fisik apabila beliau berbicara depan umum lebih memperlihatkan ketenangannya. Karena beliau itu adalah poros dari alam semesta itu sendiri. Kalau namanya poros dari alam semesta, pasti tidak boleh goyang. Kalau banyak gerak, alam semesta ini akan bergoyang-goyang, gitulah kira-kira metafornya. Nah, yang kedua, ada lagi yang bilang bahwa Raja Jawa itu adalah personifikasi dari alam semesta itu sendiri. Apa itu personifikasi dari alam semesta? Adalah dia adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, dalam artian alam semesta ini tidak berbicara, memberikan sign, dia memberikan tanda-tanda gitu kepada kita. Jadi apapun yang terjadi, alam ini nggak pernah ngomong langsung. Misalnya ya, kita ini seandainya mau keluar rumah, ya awan mendung hitam, tiba-tiba ada suara petir, ya kita secara otomatis udah membawa payung gitu ya, udah membawa payung keluar rumah, karena tanda-tandanya seperti itu. Ada alam, ada dia beri kita
kita awan hitam, dia beri kita petir gitu ya. Sehingga kita siapkan payung aja. Tanpa harus langit mengatakan, "Hei Ari, kamu mau keluar, aku mau hujan nih, kamu bawa payung." Kan langit nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak pernah ngomong secara langsung, tapi ngasih tanda-tanda. Nah makanya ketika kita lihat kebanyakan penguasa Jawa itu kalau misalnya marah kan nggak pernah bilang marah, tapi memberikan tanda-tanda aja. Kalau penguasa orang-orang yang menjalankan metafor kekuasaan seperti kuasa orang Jawa kayak Pak Harto gitu, kalau dikritik orang di demo orang, beliau juga cuma ketawa aja gitu. Tapi konsekuensi lain terjadi setelah itu kita nggak tahu gitu. Apa yang terjadi? Pak Harto nih, pada zaman Pak Harto apa yang terjadi kalau Anda kritik-kritik gitu. Tapi beliau kalau dikritik pun nggak pernah marah langsung. Apa kamu kritik-kritik saya? Nggak pernah. Tapi tiba-tiba aja nih kosannya yang tukang kritik berantakan gitu. Lotengnya jebol gitu. Ya seperti itu ceritanya para pendahulu kita waktu jadi aktivis mahasiswa dulu gitu. Ya mungkin Pak Harto nggak pernah perintah juga ke orang yang melakukan itu gitu, tapi namanya Raja Jawa ketika ada tanda-tanda tertentu ditangkap oleh anak buahnya dan anak buahnya melakukan hal seperti itu gitu misalnya. Gua nggak bilang kalau Pak Harto yang nyuruh gitu, tapi Pak Harto itu seperti Raja Jawa gitu, ketika ada tanda tertentu yang beliau sampaikan, anak buahnya menyelesaikan itu gitu misalnya. Apa melakukan sesuatu gitu tanpa harus dibilang, kamu beri pelajaran buat tukang kritik saya. Enggak. Itu bukan gayanya metafora dari kepemimpinan di Jawa gitu. Nah, terus yang ketiga misalnya ada lagi masih di dalam bukunya Benedict Anderson. Nah, Ben Anderson bilang bahwa Raja Jawa itu buat dia itu adalah mengatasi atau menengahi semua kontradiksi gitu. Jadi kalau kita lihat Pak SBY dulu dianggap ragu-ragu, dianggap tidak mau berkonflik gitu ya. Atau Pak Jokowi misalnya banyak pendukungnya yang gemes sama melihat beliau dibilang petugas partai gitu ya. Tapi Pak Jokowi nggak pernah melawan itu gitu. Walaupun kita nggak tahu dalam hatinya mungkin saya ini presiden kok dibilang petugas partai, misalnya ada perasaan kayak gitu misalnya gitu. Kita nggak tahu gitu. Misalnya kalaupun ada perasaan kayak gitu ya, tapi pasti nggak mau bilang juga gitu, nggak mau kritik juga, nggak mau melawan gitu. Karena seorang Raja Jawa misalnya dalam hal ini dalam bukunya Ben Anderson ini, seorang Raja Jawa itu tidak menjadi bagian dari konflik gitu. Dia nggak mau menjadi bagian dari konflik, tapi dia yang melampaui konflik itu sendiri. Kontradiksi-kontradiksi itu ada di bawahnya. Dia menengahi semua kontradiksi. Misal dulu kita pernah dengar istilah Nasakom waktu zamannya Pak Presiden Soekarno. Nasakom itu apa? Nasakom itu nasionalis Islam komunis gitu ya. Yang jelas tiga politik aliran itu waktu itu berkonflik satu sama lain antara ketiga politik aliran itu. Nah, Bung Karno sebagai seorang personifikasi Raja Jawa gitu ya, menengahi tiga kontradiksi tadi gitu, sehingga kekuasaannya aktual gitu. Dia mencoba untuk menengahi itu, makanya konsep Nasakom itu muncul gitu. Nah, menjadi tawarannya beliau ketika itu Nasakom gitu. Nah, dia nggak mau memihak ke komunis, nggak memihak ke Islam. Orang Islam bilang
Bung Karno dekat sama komunis, nasionalis juga begitu, dan satu sama lain gitu. Nah, jadi orang-orang yang berkompetisi, berebut pengaruh ini gitu, ketika itu berebut pengaruh Bung Karno ini berada di bawah di bawah eh, di bawah kekuasaannya gitu. Nah, sampai pada suatu titik waktu itu pimpinan Partai Komunis Indonesia, kalau nggak salah Semaun apa Musso ya. Ya pokoknya salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia bilang bahwa Indonesia tidak akan maju apabila pemimpinnya masih punya 2, 3, 4, 5 istri katanya gitu. Jadi di akhir pun Bung Karno punya hubungan yang tidak begitu baik juga dengan kelompok PKI ketika itu. Nah, akhirnya mungkin tampak waktu itu gagal menjaga keseimbangan ini gitu. Ketika militer udah mulai operasi dengan mulai mengamankan, ketika itu kekuasaan Bung Karno mulai menurun, mulai tidak berpihak, mulai tampak berpihak kepada satu kubu gitu, sehingga Bung Karno ketika itu mulai mendapatkan tamparan ya dalam tanda kutip dari kelompok-kelompok yang berusaha dia coba untuk tengahi itu. Nah, dalam konteks ini bahwa gue mau bilang bahwa di dalam demokrasi elektoral, di dalam kompetisi demokrasi itu selalu itu adalah pertandingan membangun mitos sebenarnya dalam terminologi gue, bahwa Jokowi adalah seorang yang merakyat. Itu mitos yang berhasil beliau bangun, dan Presiden Jokowi sangat lekat dengan image itu gitu. Itu mitos yang dia berhasil dibangun. Apakah dia semerakyat itu ya kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu adalah mitos soal Pak Jokowi. Makanya Jokowers itu begitu militan membela Pak Jokowi karena most of them gitu, kebanyakan dari mereka itu percaya pada mitos tersebut gitu. Karena gue yakin sebagian besar dari pendukung Pak Jokowi tidak mengenal Pak Jokowi secara personal. Apakah pendukung Pak Prabowo itu juga mengenal Pak Prabowo secara personal? Juga enggak. Bahwa Pak Prabowo orang yang pemberani gitu misalnya, yaitu mitos yang berhasil beliau bangun juga gitu, dan dipercayai oleh para pendukungnya. Apakah beliau seberani itu? Ya kita juga nggak tahu, karena kita juga nggak dekat secara personal dengan Pak Prabowo. Mungkin kalau kajian-kajian politik yang lalu itu mencoba melihat itu sebagai sebuah narasi mitos gitu, sebuah narasi utama gitu dari seorang political leader. Kalau hari ini kan dipakai istilah misalnya branding gitu ya, political marketing gitu. Tapi di level ini sih lebih daripada branding dan marketing, tapi mitos itu gua di dalam konteks ini gue ingin mengatakan bahwa mitos itu adalah sebuah keyakinan yang mampu menggerakkan orang voluntarily gitu. Yang mampu menggerakkan orang bahkan tanpa dibayar, tanpa dimobilisir gitu ya. Dan ya dalam kompetisi politik pasti kita akan mengkonsumsi setiap mitos demi mitos gitu. Nah, dalam konten kali ini mungkin gue cukupin sampai di situ aja. Ini ternyata udah 24 menit. Cukup lama juga gue ngoceh. Dan sampai jumpa di sarapan berat berikutnya.